Shalom God's Lovers, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Randy Chandradinata di dalam program Words from Heaven. Dan kali ini kita masih membahas tema besar kita, yaitu Walking with the Holy Spirit. Berjalan bersama dengan Roh Kudus, dan ini adalah part yang ketiga, di mana kita akan secara spesifik membahas tentang Roh Kudus sebagai pribadi yang tinggal di dalam kita selama-lamanya. Pribadi yang tinggal di dalam kita selama-lamanya. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Aku, kata Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Ini yang perlu kita garis bawahi, saudara, selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab, ini yang perlu digarisbawahi lagi, Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, ini satu hal yang menarik, saudara, ya, bagaimana pribadi Allah yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang tidak terbatas itu, Dia rela untuk tinggal di dalam manusia yang terbatas. Dia memilih untuk bersemayam di dalam tubuh kita, debu tanah yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Wow, bukankah ini sebuah kehormatan, saudara, sebuah privilege bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk memiliki Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Nah, yang menarik, saudara, kalau kita mau gali lebih dalam lagi, bahwa ada konsep yang berbeda antara kehadiran Roh Kudus di dalam perjanjian lama dengan kehadiran Roh Kudus di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama kita menemukan bahwa Roh Kudus itu akan tercurah, akan menghinggapi orang-orang tertentu, saudara. Mereka yang dipandang sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi, maka roh itu akan tinggal untuk sementara waktu di dalam diri orang tersebut. Ya, jadi nggak buat semua orang, tapi hanya bagi segelintir orang. Dan berikutnya lagi, Roh Kudus itu tidak tinggal permanen di dalam diri seseorang itu, tapi hanya untuk sementara waktu. Misalnya saja ketika Saul, ya,
dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan sebuah kesalahan yang fatal, maka Roh Kudus itu bisa pergi meninggalkan dia. Bahkan Daud pun pernah berkata di dalam Mazmur, "Jangan kau ambil rohmu yang kudus daripadaku ya Tuhan." Ya, jadi ada kesempatan, ada peluang bagi umat di perjanjian lama, orang-orang pilihan itu. Roh Kudus bisa sewaktu-waktu meninggalkan dia. Namun yang menarik adalah di dalam perjanjian baru kita menemukan Roh itu tercurah bagi semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya bagi pendeta, bukan hanya bagi evangelis, bagi majelis, ataupun hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja. Namun buat semua orang percaya, Roh itu dicurahkan secara tidak terbatas. Dan berikutnya dikatakan bahwa dia tidak hanya tinggal untuk sementara waktu, tetapi dia akan ada bersama dengan kita, tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Bahkan di dalam titik terendah kehidupan kita, saudara, mungkin ketika kita jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus itu bukan pribadi yang check in saat kita taat, saat kita nurut sama dia. Oh, Roh Kudus itu check in di dalam diri kita. Tapi suatu waktu ketika kita gagal taat, ketika kita jatuh ke dalam dosa, Roh Kudusnya bisa check out. No, saudara, dia tetap ada di sini, setia menyertai kita. Namun jelas dia ada dalam keadaan yang kecewa dan didukakan. Nah, saudara, kalau kita mengenal dan mengalami betapa setianya Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, maukah kita juga belajar untuk setia kepada dia di dalam segala keadaan? Even in our darkest moment, Roh Kudus ada di situ. Maukah kita juga tetap setia kepada Tuhan walaupun mungkin kita ada di dalam situasi kondisi yang tidak baik? Ya. Dan berikutnya lagi di situ dikatakan bahwa Roh itu tinggal di dalam kita. Nah, perhatikan saudara istilah ini. Roh tinggal di dalam kita. Roh yang seperti apa, saudara? Di Alkitab dikatakan bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, itu roh yang ada di dalam kita. Roh yang lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dunia, itu tinggal di dalam kita. Lalu akibatnya apa di dalam kehidupan kita? Tentunya kita tidak boleh menjalani sebuah kehidupan kekristenan yang biasa-biasa saja, saudara. Yang 11-12 dengan orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Bayangkan kalau roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu ada di dalam kita. Roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini tinggal di dalam kita. Bukankah hidup kita harusnya menjadi dampak, saudara? Bukanlah sesuatu yang berlebihan ketika Yesus mengatakan kamulah garam dan terang dunia. Hal itu bagi manusia mustahil, tapi ketika rohnya tinggal di dalam kita, maka adalah sesuatu yang memungkinkan bagi hidup kita untuk berdampak, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin, saudara. Ya, biarlah kita merenungkan betapa setianya Tuhan, betapa setianya Roh Kudus yang senantiasa di dalam kita. Dia nggak check in waktu kita taat, check out waktu kita gagal taat, tapi dia tetap setia di sini. Dan juga kita percaya kalau roh itu ada di dalam kita. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Harusnya perkara-perkara besar dinyatakan melalui kehidupan kita. Roh Kudus memanifestasikan kuasanya melalui kehidupan kita. Pertanyaannya, seberapa besar kita membuka ruang hati kita bagi Roh Kudus untuk bekerja dan bertahta di kehidupan kita? Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kehadiran Roh-Mu yang kudus di hidup kami. Kami tahu kami manusia yang terbatas, kami bukan manusia yang sempurna, punya kekurangan, punya kesalahan yang pernah kami buat. Tapi kami bersyukur punya Allah yang setia di dalam bentuk Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan kami. Bukan untuk sementara waktu, tapi untuk selama-lamanya Engkau tinggal di dalam kami. Biarlah hidup kami sadari menjadi bait suci-Mu, ya Roh Kudus. Menjadi bait Allah
hidup kami sepenuhnya hanya bagi Engkau ya Tuhan. Berkati, pakai hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, God's lover yang merasa diberkati lewat renungan kali ini. Saudara bisa membagikan link YouTube yang ada kepada saudara-saudara sekalian, kepada kerabat dan juga teman-teman semua. Sampai ketemu di WFH berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.